Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, polemik nasab Ba'alawi ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba atau secara spontanitas, melainkan ada sesuatu yang melatar belakanginya. Ibaratnya, tidak ada asap jika tidak ada api. Tidak akan ada akibat jika tanpa sebab. Karena di dunia ini tidak lepas dari hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Dan saat ini, hal ini di Indonesia sedang terjadi, di mana banyak asap di tengah-tengah masyarakat disebabkan karena banyaknya api yang dinyalakan dari berbagai tempat. Dan api ini dinyalakan oleh para habaib yang statusnya sebagai imigran dari Yaman. Selain sebagai pemanti api permusuhan, para habaib mencoba untuk menguasai masyarakat melalui jalur spiritual, melalui jalur keagamaan. Mereka selalu mempromosikan status mereka sebagai dzurriyyah atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kesempatan. Hal ini bukan tidak beralasan, teman-teman. Mengapa? Karena sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim dan terlebih mayoritas Muslim di Indonesia menganut faham Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya warga Nahdlatul Ulama yang senantiasa memuliakan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, sehingga menguasai mereka adalah bagian dari hal yang terpenting. Nah, untuk menguasai mereka, maka mengemas doktrin ke dalam dakwah sangatlah dibutuhkan. Muatan dakwah para habaib selalu dibumbui dengan cerita-cerita khurafat, misalkan kekeramatan para habaib dan kemuliaan mereka dibandingkan dengan orang lain atau keluarga lain. Sehingga lambat laun, tanpa disadari, doktrin itu masuk ke alam bawah sadar masyarakat dan menganggap bahwa memuliakan dan mencintai mereka adalah bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, pada saat penelitian nasab Ba'alawi ini muncul, banyak dari kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan masyarakat tradisional yang pendidikannya masih rendah dan juga bahan bacaannya masih terbatas, berusaha keras untuk menentang penelitian ini. Walaupun sekarang ini sudah banyak dari kalangan masyarakat kita yang tersadarkan karena mereka penasaran lalu membuka diri, membuka cakrawala pemikirannya sehingga mau menerima informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dari luar. Dengan begitu mereka bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Mengapa demikian, teman-teman? Karena ucapan yang diulang-ulang lama-kelamaan akan menjadi sugesti yang merasuk ke dalam otak seseorang. Sehingga siapapun yang menerima sugesti ini tidak lagi memiliki pikiran yang kritis, tidak lagi memiliki pikiran yang jernih, dan juga tidak memiliki hati yang tenang. Mengapa? Karena mereka sudah terkendalikan. Ibaratnya seseorang yang terkena sugesti itu bagaikan robot. Ketika disuruh untuk melakukan A, dia akan melakukan A tanpa berpikir kritis. Seperti itulah seseorang yang sedang terkena sugesti atau terkena hipnotis. Dan ini terjadi pada masyarakat kita. Dan yang ada hanya ta'assub atau fanatik buta, di mana doktrin yang mereka dapatkan sejak awal itulah yang digunakan atau yang dijadikan pegangan, sehingga mereka sulit untuk melepaskan diri dari jeratan sugesti doktrin dari kaum habaib ini. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mulai saat ini, bukalah hati dan pikiran kita. Terimalah kebenaran ilmiah, terimalah fakta yang ada. Dengan begitu, kita akan menemukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu pengetahuan. Saudaraku sekalian, selain mempromosikan kemuliaan para habaib,
yang biasa digaungkan oleh oknum-oknumnya di setiap kesempatan adalah mempromosikan kemuliaan kota Tarim, yaitu salah satu kota yang ada di negara Yaman. Seolah-olah Yaman adalah tempat yang paling mulia daripada kota yang lain. Dari salah satu kota di Yaman yang paling ditonjolkan adalah kota Tarim. Tentunya ini adalah versi Ba'alawi. Banyak kalangan Ba'alawi mempresentasikan keutamaan Tarim ini secara berlebihan. Nah, mari kita buka satu persatu. Apa saja pendapat para habaib ini tentang Tarim. Yang pertama menurut Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik daripada kota Tarim. Setelah 3 masjid, yaitu Masjid Makkah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, kota Tarim adalah kota 1000 wali. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, bahwa di Zambal, yaitu salah satu nama pemakaman di Tarim, telah dimakamkan 10.000 waliullah dan 80 diantaranya adalah wali kutub. Menurut Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan memberikan syafaat kepada penduduk Tarim secara khusus. Kemudian berikutnya, menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa siapapun yang mengeluarkan seluruh hartanya untuk mengunjungi kota Tarim, maka dia akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang ia keluarkan. Maksudnya, dia akan mendapatkan rezeki yang melimpah melebihi apa yang ia keluarkan untuk mengunjungi kota Tarim. Kemudian pendapat dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, bahwa jalan di kota Tarim adalah guru bagi siapapun. Karena jika seseorang berjalan di perjalanan Tarim, dia akan menemukan banyak orang yang akan menunjukkan kebaikan. Kemudian menurut Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, bahwa berdoa di kota Tarim mustajab walaupun berada di kamar mandi sekalipun. Lalu kemudian menurut Habib Abdurrahman As-Segaf, bahwa setetes ilmu di Tarim lebih baik daripada lautan ilmu di luar Tarim. Artinya, belajar apapun, walaupun ilmu yang remeh di kota Tarim, lebih berharga daripada belajar ilmu yang berharga dari luar Tarim. Nah, ini sangat keren teman-teman. Kemudian menurut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seandainya Syekh dari Maghribi ini tahu hakikat tokoh-tokoh Hadramaut, pasti mereka lebih mulia atau lebih agung daripada malaikat. Sedangkan malaikat itu bersifat maksum atau terbebas dari dosa menurut nas Al-Quran. Nah, ini luar biasa. Para habaib ini menggambarkan kota Tarim seolah-olah bagaikan tanah surga, sehingga tak akan pernah terkotori oleh najis apapun. Saudaraku sekalian, itulah bukti sesepuh atau para senior dari kaum Ba'alawi menggambarkan kehebatan kota Tarim melebihi tempat-tempat lain di dunia ini. Akan tetapi, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan akal yang sehat dan hati yang jernih, bisa menyaksikan negara Yaman saat ini, khususnya Tarim. Dan ini bisa kita lacak sejak dulu dan bisa kita saksikan sampai hari ini. Bisa kita katakan jauh dari sifat maju, bahkan masyarakatnya banyak yang berbondong-bondong tinggal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Karena di Indonesia ini, kaum habaib mendapatkan posisi yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu dulu. Akan tetapi saat ini sudah tidak ada lagi. Perlu diketahui teman-teman, memang banyak hadis yang menyinggung tentang kelebihan Yaman dari berbagai versi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis sahih. Misalnya, hadis yang menjelaskan bahwa penduduk Yaman adalah pelopor pertama dalam hal berjabat tangan atau musafahah. Di samping itu, penduduk Yaman
memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari sunnah. Dan juga hikmah ada pada Yaman. Semuanya itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahihnya. Saudaraku sekalian, sering muncul dalam benak kita, mengapa antara penjelasan tentang keutamaan Yaman berbalik 180 derajat. Dari dulu sampai hari ini, Yaman dilanda kemiskinan dan konflik perang saudara yang menjadikan Yaman sulit untuk maju dan sulit untuk berkembang. Benarkah Hadramaut adalah sama dengan Yaman yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis? Nah, sebagai bahan komparasi atau bahan perbandingan, kita bisa melihat kasus-kasus di saat itu dengan kasus yang berkembang saat ini. Misalnya, dalam kasus Zionis Israel yang menolak keberadaan Palestina, maka mereka dulu ketika hadir sebagai imigran seharusnya wajib mendapatkan persetujuan penguasa Palestina. Karena pada saat itu Palestina adalah wilayah yang diakui dalam peta dunia. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran menyebutkan kata Rum atau Romawi, maka yang dimaksudkan adalah Bizantium atau Romawi Timur. Mengapa demikian? Karena Romawi Barat pada saat itu sudah runtuh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu tepatnya pada tahun 476 Masehi. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru lahir di tahun 571 Masehi. Dari sini bisa kita lihat ternyata istilah Yaman yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Yaman Utara sebelum Yaman Utara bergabung atau menyatu dengan Yaman Selatan pada saat ini. Dan ternyata Hadramaut adalah daerah tersendiri yang tidak bisa kita masukkan ke dalam Yaman, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa Yaman di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke wilayah yang mayoritas penganut agama Nasrani, tepatnya di sebelah utara daerah Najron. Sedangkan di bagian selatan adalah bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Himyar yang kebetulan beragama Yahudi. Dan setelah wilayah ini menyatu antara Yaman Selatan dan Yaman Utara, lambat laun mereka banyak yang memeluk Islam. Masuknya Islam masyarakat Yaman berkat jasa Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah yang mengajarkan Islam di daerah ini. Karena ekspedisi yang dijalankan oleh Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pada tahun 630 Masehi, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Yaman ini barulah menerima Islam melalui perantara Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Nah, adapun pembagian wilayah Arab di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama ada tanah Hijaz, yaitu tepatnya di tenggara tepian Laut Merah yang meliputi wilayah Makkah. Kemudian yang kedua yaitu Yaman, tepatnya di sebelah selatan Makkah. Dan yang ketiga adalah Hadramaut, yaitu sebelah timur Yaman. Kemudian Murrah berada di sebelah timur Hadramaut. Kemudian yang kelima adalah Oman, tepatnya di sebelah utara kota Murrah. Kemudian Al-Hasa, tepatnya di tepian pantai Teluk Persia. Kemudian yang ketujuh ada Najd, yaitu dataran luas berbatasan dengan Syam antara Hijaz dan Yamamah. Kemudian yang kedelapan ada kota Ahqaf, yaitu tepatnya di sebelah selatan, barat daya Oman. Saudaraku sekalian, melihat fakta sejarah pembagian wilayah di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita ketahui dengan jelas bahwa Hadramaut bukanlah bagian dari negeri Yaman pada saat itu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tentang kemuliaan Yaman. Sehingga wajar jika realita negara Yaman jauh berbeda dengan cerita yang selama ini kita dengarkan. Lalu apakah Yaman lebih baik daripada Indonesia? Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian muhibbin. Lalu mengapa banyak masyarakat Yaman justru betah tinggal di Indonesia? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa sebenarnya bangsa Indonesia memiliki daya tarik tinggi, baik bagi masyarakat lokal maupun luar negeri. Banyak kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang memunculkan beragam penghargaan dari berbagai kalangan. Yang pertama, Indonesia memiliki agama yang beragam dan bisa disatukan melalui Pancasila. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki aneka ragam suku dan budaya. Kemudian Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, misalnya hutan tropis yang menyimpan ribuan spesies flora dan fauna. Kemudian Indonesia memiliki rempah-rempah yang khas, contohnya cengkeh, lada, pala, kapulaga, vanili, dan kayu manis. Kemudian, Indonesia memiliki beragam kuliner yang lezat, yang menggugah selera kita semua, baik dari kalangan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian berikutnya, Indonesia memiliki objek wisata yang sangat menarik, baik wisata alam, budaya, maupun wisata religi. Kemudian yang kesembilan, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi kita semua yang tinggal di Indonesia. Karena apa? Oksigen yang kita hirup setiap hari memiliki kualitas yang tinggi. Saudaraku sekalian, sebagai warga negara yang baik, wajib bagi kita untuk mencintai dan merasa memiliki terhadap bangsa kita Indonesia. Selain itu, kita juga wajib melindungi, menjaga tanah air kita, dan tetap menghormati dan menghargai bangsa lain. Maksudnya tanpa merendahkan bangsa lain. Menurut pandangan Islam, cinta tanah air dan berjiwa patriotis adalah bagian dari sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai tanah kelahirannya, yaitu Makkah. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mencintai Madinah yang merupakan sumber peradaban Islam pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Wajib bagi kita untuk cinta tanah kelahiran kita, juga mencintai tempat di mana kita berkarir, di mana kita dibesarkan, baik secara fisik, secara mental, maupun secara ekonomi. Sehingga bagi generasi muda, kita wajib mencintai bangsa Indonesia tanpa harus merendahkan bangsa lain. Namun, misalnya ada seseorang yang membenturkan antara kota Tarim dengan Indonesia, maka wajib bagi kita untuk mengunggulkan bangsa kita sendiri. Karena ini bagian dari sunnah Rasul yang diajarkan untuk kita semua. Jadi seperti itu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.